Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, di kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Kichi Harem episode ke-7. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dimulai dengan diperlihatkan Rin yang tak sengaja menemukan sebuah kapsul waktu ketika sedang bersih-bersih. Kapsul waktu sendiri biasanya diisi berbagai macam barang dan akan dimasukkan ke dalam sebuah wadah atau dikubur. Dan setelah bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun, barang tersebut akan diambil lagi dan dijadikan sebuah kenang-kenangan. Lalu ketika Rin dan juga rekan-rekan klubnya membuka kapsul itu, rupanya berisi beberapa barang dari salah satu alumni di sini yang ternyata sudah berkisar 10 tahun yang lalu. Dan di saat Rin membaca sebuah surat yang ada di sana, rupanya surat itu berisi pernyataan cinta kepada teman wanitanya yang kebetulan namanya juga sama dengan Rin. Seketika itu mereka yang tahu pun merasa kasihan karena sepertinya si pemilik kapsul belum menyatakan perasaan cintanya kepada teman wanitanya yang bernama Rin. Lalu karena merasa tak enak telah melihat masa lalu dari si pemilik kapsul, sehingga kini mereka pun mengembalikan kapsul itu ke tempat semula. Lalu berhubung tengah membahas masalah kapsul waktu, di sini Rin mencoba membayangkan apa yang terjadi pada dirinya dan juga Eiji pada 10 tahun yang akan datang. Dan di sini awalnya Rin dan Eiji terlihat agak bersedih karena mereka tidak bisa membayangkan apakah mereka masih saling kenal ketika 10 tahun nanti. Namun di sini Rin mencoba mencairkan suasana dengan menjadi gadis jahil yang mengatakan kepada Eiji bahwa Eiji jangan sampai melupakan dirinya, sembari Rin yang kini sedang memegang tangan dari Eiji. Dan meskipun awalnya Eiji terlihat agak terkejut dengan yang dikatakan Rin barusan, namun di sini Eiji berusaha tetap tegar dan dirinya tentu tidak akan melupakan Rin pada 10 tahun yang akan datang. Malam pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan Eiji yang kini sedang teleponan bersama Rin, yang mana di sini mereka tengah membahas Rin yang keesokan harinya harus segera pergi ke rumah kerabatnya. Eiji yang tahu pun lantas meminta Rin untuk segera tidur karena Rin harus siap-siap berangkat pada pagi hari. Namun karena di sini Rin masih ingin teleponan dengan Eiji, sehingga di sini Rin sengaja meminta kepada Eiji untuk menemani dirinya sampai Rin sudah merasa mengantuk. Dan tak lama setelah itu, akhirnya Rin bisa langsung mengantuk karena di sini Eiji sengaja bercerita tentang prasejarah yang tentunya membuat Rin kini menjadi bosan. Waktu tahun baru pun tiba. Tak terasa kini Eiji dan juga Rin bisa kembali lagi ke kuil ini. Sejak tahun lalu mereka berdua datang ke sini bersama untuk pertama kalinya. Lalu ketika Rin menanyakan tentang doa yang diminta Eiji ketika di kuil tadi, di sini awalnya Eiji mencoba merahasiakannya karena ia merasa agak malu untuk mengungkapkannya kepada Rin. Namun karena Rin di sini tetap memaksa Eiji, sehingga pada akhirnya di sini Eiji pun mengatakan bahwa dirinya berharap agar ia bisa mendapat kenangan yang bagus di tahun terakhir ia sekolah SMA. Rin yang mendengarnya pun seketika itu terdiam sebab ia baru sadar bahwa sebentar lagi dirinya harus berpisah dengan Eiji beberapa bulan lagi. Lalu kini Eiji mencoba bertanya kepada Rin tentang permohonan apa yang diminta oleh Rin ketika di kuil tadi. Dan setelah mendengar bahwa Rin meminta agar dietnya kali ini lancar, seketika itu Eiji pun di sini tertawa lepas sebab Rin hanya memohon agar dilancarkan dietnya pada tahun ini. Beberapa hari pun berlalu. Saat berada di sekolah, di sini Eiji mendapat peran sebagai seorang pangeran dalam rangka drama terakhir dari klub teater pada tahun ini. Sedangkan Rin di sini mendapat peran menjadi tuan putri dalam sebuah drama yang berjudul Putri Salju. Namun berbeda dari cerita aslinya, di sini yang dibuat pingsan adalah si pangeran dan akan disembuhkan tuan putri dengan sebuah kisu. Seketika itu, Eiji dan Rin pun terlihat agak salting karena mereka nanti akan kisu pertama kalinya pada pentas drama terakhir tahun ini. Hari esok pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan Eiji dan juga Rin yang kini tengah berangkat ke sekolah di tengah suasana salju. Dan ketika berjalan di tengah tumpukan salju, di sini Rin sengaja mengikuti jejak kaki dari Eiji
karena Rin tidak ingin sepatunya terlalu basah terkena salju. Namun setelah Rin pikir-pikir lagi, akan lebih nyaman dirinya berjalan berdampingan dengan Eiji karena Rin bisa berada di sebelah Eiji sambil menikmati suasana salju kali ini. Lalu setibanya mereka di sekolah, di sini Eiji sengaja mampir ke kelasnya Rin karena sepertinya mereka berdua berangkat agak lebih awal. Lantas di sini Eiji mencoba memposisikan dirinya seandainya ia benar-benar menjadi teman kelas dari Rin. Rin yang tahu pun di sini juga ikut-ikutan bahwa seolah Eiji saat ini adalah teman sebelahnya. Lalu di sini Rin benar-benar menikmati suasana ini dan bahkan di sini sampai membuat wajah dari Rin menjadi memerah karena seolah kini dirinya benar-benar menjadi teman sekelas dari Eiji. Waktu pentas drama terakhir pun tiba. Di saat Rin dan Eiji yang tengah persiapan, di sini Eiji pun berkeinginan agar drama kali ini bukanlah menjadi drama terakhir kalinya bagi dirinya tampil di panggung bersama Rin. Rin yang mendengarnya pun seketika itu mengatakan kepada Eiji bahwa dirinya akan menyampaikan sesuatu yang penting kepada Eiji ketika drama telah usai. Eiji yang tahu pun lantas mengiyakan permintaan dari Rin karena sepertinya Rin telah siap untuk menyampaikan sesuatu kepada dirinya. Lalu ketika pentas telah dimulai, di sini awalnya Rin terlihat agak gugup karena dirinya sebentar lagi akan mengkisu Eiji. Dan agar tidak menjadi adegan brutal, di sini lampu panggung sengaja dipadamkan di saat Rin yang tengah mengkisu Eiji. Dan setelah lampu panggung dinyalakan lagi, di sini Rin dan Eiji terlihat saling canggung karena sepertinya mereka sehabis melakukan kisu pertama kalinya. Beberapa saat pun berlalu. Sesuai dengan janji yang dibuat oleh Rin, kini Eiji dan juga Rin saling ketemuan seusai melakukan drama. Dan ternyata di sini mereka ketemuan di tempat yang sama ketika mereka pertama kali bertemu di sekolah ini. Lalu di sini mereka pun seolah mengulang adegan yang sama, yakni ketika Rin pertama kalinya bertemu dengan Eiji. Yang mana di sini Rin mencoba bertanya kepada Eiji tentang lokasi ruangan dari klub teater. Dan di sini Eiji lantas memperkenalkan dirinya kepada Rin bahwa dirinya adalah ketua dari klub teater. Seketika itu mereka berdua pun tertawa bersama karena mereka mengingat-ingat lagi tentang pertemuan pertama dari mereka berdua. Lalu setelah itu di tengah salju yang sedang turun, di sini akhirnya Rin memberanikan diri untuk mengungkapkan kepada Eiji tentang perasaan sukanya selama ini terhadap Eiji. Dan sepertinya dengan perasaan tulus yang mendalam, kini Eiji pun menerima dengan senang hati perasaan dari Rin. Waktu kelulusan Eiji pun telah tiba. Saat ini kita diperlihatkan Eiji dan beberapa anggota klub teater yang kali ini hadir dalam acara kelulusan mereka. Dan meskipun hari ini adalah hari terakhir Eiji masuk ke sekolah di sini, sepertinya Eiji terlihat sama sekali tidak merasa bersedih dan ia malah cengengesan bersama temannya. Namun beda halnya dengan Nakayama, yang mana sebagai ketua dari klub teater, Nakayama terlihat agak bersedih karena ia tidak akan lagi melakukan kegiatan di klub teater. Lalu seusai acara perpisahan, di sini Eiji pergi ke ruangan klub karena sepertinya Eiji sedang mencari Rin. Dan karena sudah tahu bahwa saat ini Eiji sedang mencari Rin, di sini Eiji diberitahu oleh rekannya bahwa saat ini Rin sedang berada di balkon ruangan. Dan ketika Eiji datang menghampiri Rin, di sini mata Rin terlihat agak berbinang karena hari ini adalah hari terakhir dari Rin bisa bersama dengan Eiji di sekolah. Lalu di tengah perbincangan ringan antara Eiji dan juga Rin, di sini Rin pun mulai meneteskan air matanya sebab ia merasa agak kesepian karena setelah ini dirinya tidak bisa lagi bercanda gurau bersama Eiji. Dan di sini Rin meminta Eiji untuk ikutan menangis agar dirinya tidak merasa malu menangis seorang diri. Lantas di sini Eiji malah membuat sebuah candaan dengan ia yang berpura-pura seolah sedang menangis bersama Rin. Lalu karena keesokan harinya Rin akan pulang sekolah lebih awal, di sini Eiji meminta kepada Rin untuk mampir ke rumahnya pada keesokan harinya. Rin yang tahu pun tentu merasa sangat senang karena dengan senang hati dirinya akan bertemu lagi dengan calon mertuanya. Dan meskipun setelahnya Eiji tidak lagi bersekolah di sini, namun bukan berarti ini adalah akhir bagi Eiji dan juga Rin karena mereka masih bisa saling bertemu di luar jam sekolah. Dan episode pun ditutup dengan kapal Eiji dan juga Rin yang akhirnya berlayar
karena kini Eiji dan juga Rin telah resmi menjadi sepasang kekasih. Oke, untuk pembahasan anime Kichi Harem episode ke-7 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri, see you in the next video.